Iya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Ibu Diaken Sheni. Happy birthday. God bless. Ya. Firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa Injil, kabar baik, ya, kita terima itulah yang menyelamatkan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Jadi semua yang hadir saat ini, tak lupa menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-61 buat Ibu Diaken kita, Ibu Diaken Sheni Bawias Pandelaki. Dan dalam kesempatan ini juga kita mensyukuri, tetap dalam suasana sukacita, ya jemaat kita bersyukur ya hari ulang tahun yang ke-25 secara bersama-sama. Puncaknya kita akan laksanakan pada 26 Juni ini, pada hari Minggu. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu melalui Injilnya itu yang menyelamatkan. Kasih dalam Injil Yesus Kristus itu tidak dapat memisahkan kita, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa mau bersyukur dalam kebersahajaan yang kalau pada saat ini bersama dengan keluarga yang terkasih, keluarga besar Bawias Pandelaki mengajak kita mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan. Ada yang berhari ulang tahun juga, Ibu Yeni Bawias. Nah, ini ulang tahun ke-56 pada 22 Juni 2022. Dan duka cita juga menimpa keluarga. Pasti dalam kaitan dengan ini, suka duka dipakai untuk kebaikan. Amin. Kita menyatakan pujian kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang sudah dibaca oleh Ibu Diaken tadi yang berhappy birthday tepat hari ini, kita menjumpai di sini satu kredo, ya. Kredo atau pengakuan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, termasuk sampai juga pada kita pada petang hari ini dalam persekutuan kita ketika kita mengucap syukur bersama dengan keluarga Bawias Pandelaki. Ini yang senantiasa tentu menjadikan Paulus dia sangat rindu supaya bisa jumpa. Dalam perjumpaan itu ada kabar baik yang disampaikan, ada evangelion yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara adik-adik membaca itu dalam Roma pasal 1 ayat 15, di situ kita temui bahwa Roma yang ada itu adalah satu kota yang sangat heterogen, bermacam latar belakang kehidupan sosialnya, ekonominya, budayanya, politiknya, juga keagamaan. Sangat heterogen. Banyak di antara mereka terdiri dari orang-orang yang terpelajar, ya, dan juga ada orang-orang yang pasti di dalamnya orang Yunani, orang bukan Yunani. Nah, itulah heterogennya jemaat yang ada pada waktu itu, termasuk dalam kehidupan kita kalau kita bisa bandingkan dengan kehidupan kita di era disrupsi sekarang ini. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan keagamaan, memperhatikan jemaat yang ada di Roma memang tampaknya terdiri atas orang Kristen Yahudi dan juga bukan Yahudi. Mereka memiliki lebih dari satu pemahaman mengenai Injil itu.
Ya namanya orang pasti beda-beda, dia punya persepsi, pemahaman. Orang Kristen asal Yahudi dia terus mentaati hukum Taurat, tetapi orang Kristen asal bukan Yahudi dia tidak mentaatinya. Nah, itu yang terjadi. Mereka saling membenarkan diri sendiri dan membuat mereka kadang-kadang tidak sepakat mengenai apa yang membuat seorang diterima Allah dan bagaimana pengikut Kristus harusnya hidup. Rasul Paulus dia Allah supaya umat itu dapat diterima oleh Allah, tetapi selanjutnya Allah menerima mereka melalui iman kepada Yesus Kristus. Ia tegaskan bahwa hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Nah, itu harus kita garis bawah di situ. Dalam keyakinan atas Evangelion, Injil yang diberitakannya, Paulus dia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertanyaan mungkin muncul, mengapa Paulus katakan seperti itu, Injil adalah kekuatan Allah? Injil atau kabar baik itu berisi tentang anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan manusia. Yesus Kristus sendiri, ia adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sedangkan kalau kita lihat kekuatan, kalau dikatakan kekuatan itu menunjuk pada adanya kesanggupan. Kesanggupan yang ada. Itulah kuasa yang ada itu. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, maka Injil mempunyai kesanggupan untuk melakukan sesuatu, yaitu kekuatan yang menyelamatkan. Nah, itu bedanya ya. Jadi Injil itu kekuatan yang menyelamatkan. Berarti Injil itu mengandung kebenaran Allah sendiri. Atau dengan kata lain, di dalam Injil kebenaran tentang Allah dinyatakan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan dikaiosun. Dikaiosun yang berarti perbuatan benar. Itu kemudian keadilan, ketentuan Allah, pembenaran, status atau hubungan benar dengan Allah. Tapi juga di dalamnya menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat juga kata, kalau diperhatikan di situ, menyelamatkan. Menyelamatkan dari bahasa Yunani itu. Apa itu dalam bahasa Yunani? Soteria. Soteria yang berarti pembawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya pada Kristus. Itu soteria. Percaya mempunyai arti penyerahan diri, taat, dan melakukan segala kehendaknya. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jika semua orang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua pasti diselamatkan. Itu orang yang ada termasuk. Itu orang kan bukan orang Yahudi. Kita orang bukan Yahudi, ya. Non Yahudi, katakanlah seperti itu. Diselamatkan. Nah, dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka iman akan memimpin kepada iman. Nah, itu iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Ya, ini berarti bahwa dengan iman, orang beriman meresponi kabar baik, Evangelion, Injil itu dengan dalam kehidupan orang percaya itu akan sesuai kebenaran Injil yang diimani, karena di dalamnya keselamatan Allah dinyatakan. Seperti itu. Nah, ini mau menyatakan pula bahwa keselamatan itu diperoleh, dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus kepada setiap orang percaya, termasuk orang yang ada saat ini. Bukan karena perbuatan amal baiknya, tetapi oleh anugerah Allah. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah lebih dulu diselamatkan. Itu yang harus kita pegang kuat itu. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga besar
Bawias Pandelaki yang bersyukur saat ini. Mari kita lihat di sini dari perikop yang ada sebagaimana Rasul Paulus, kita semua diajak supaya kita menghayati karya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa. Itu sebabnya kita harus mempunyai apa yang disebut dengan kerinduan untuk mari sampaikan itu kebenaran firman Allah kepada dunia. Kita tidak boleh hanya menjadi penerima Injil saja yang dibawa mungkin oleh para penginjil sending yang dahulu, ya. Kita menjadi orang Kristen katakanlah karena faktor hereditas, karena turunan, ya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai warga gereja maupun kita sebagai pelayan gereja, apa kita sebagai diakan, penatua, ya, pengurus BIPRA dan seterusnya, hendaklah kita dalam mengabarkan Injil, ya, kita mengabarkan Injil tidak hanya dengan kata-kata, tetapi bagaimana kita menyampaikan Injil itu dengan perbuatan-perbuatan yang konkret, yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Kita mulai itu pasti dalam diri kita, ya. Bagaimana sudahkah kita terima Injil itu dalam diri kita? Jangan-jangan kita cuma menyampaikan lalu diri kita belum menerima sepenuhnya dalam hidup ini. Bisa berharap kita yang hadir saat ini sudah menerima sepenuhnya. Amin. Iya, kita terima sepenuhnya dalam kehidupan ini secara pribadi, kemudian dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga dalam kehidupan ini hendaklah kita senantiasa itu wujud nyatakan dalam kehidupan, bagaimana kita melayani suami melayani istri, anak-anak demikian juga melayani orang tua melayani anak-anak, ada cucu, mungkin cece, ya, ada yang sudah punya cece juga demikian. Harus ada senantiasa bagaimana kehidupan yang selalu membawa kabar baik, Injil, Evangelion. Selanjutnya kita selalu diingatkan bagaimana kita menunjukkan cara hidup sebagai orang percaya supaya kita menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran firman. Karena firman itu yang harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlibat dengan masalah-masalah ya moralitas, ada dekadensi moral kan sekarang banyak terjadi itu, ya. Saya tidak perlu sebut di mana, tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Ada banyak tindakan-tindakan kriminalitas lainnya, ya, ada penyakit-penyakit masyarakat, penyakit sosial, ya, seperti ada judi, korupsi, mabuk, narkoba, seks bebas, hoak atau berita bohong, ujaran kebencian dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan seperti itu. Mari dalam hidup ini kita senantiasa mau menggunakan waktu-waktu yang ada, perkokoh komitmen kita untuk memberitakan kabar baik, untuk selalu hidup menopang persekutuan yang saling menguatkan, memaafkan dan saling melayani sebagai satu ekspresi Injil yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita hidup dengan iman. Di dalam iman kita menyerahkan hidup sepenuhnya pada kendali Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Ketika kita melakukan ini dalam kehidupan ini, ada sukacita. Kita senantiasa bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang dialami oleh keluarga. Kalau hari ini Ibu Diaken Sheni Bawias Pandelaki mensyukuri kasih Tuhan, sehingga dalam usia yang terbilang 61 tahun pada hari ini, Jumat 24 Juni 2022, dan juga beberapa waktu yang lalu kita juga mensyukuri ketika Ibu Yeni Bawias pada 22 Juni 2022 bersyukur boleh berhari ulang tahun. Begitu juga ada Oval Bawias, Hazel Bawias, ya, di tanggal 23 Juni. Jadi ada banyak yang disyukuri ketika hingga saat ini, walaupun dalam duka cita, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu yang selalu diberitakan kan.
dalam ibadah pemakaman, dalam ibadah penghiburan, Injil itu yang selalu disampaikan. Karena itu yang akan senantiasa menyelamatkan, menguatkan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, kita menyanyikan pujian, merespon firman, aku hendak bersyukur. Persekutuan jemaat yang mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan.